Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya di channelnya Kang Ares. Bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya. Baik, kali ini masuk lagi HP Realme C2 ya, dengan kasus layar bagian bawah retak. Katanya ini habis jatuh. Setelah saya colokkan charger, tidak ada penampakan, hanya ngeblank biru. Untuk memastikan apakah permasalahan ada di LCD atau di mesin, maka langsung saja kita bongkar. Seperti biasa, saya menggunakan kuku karena untuk tipe ini tidak terlalu sulit. Dan jangan lupa slot SIM-nya dilepas terlebih dahulu. Langkah selanjutnya adalah kita membongkar baut-baut yang ada di penutup mesin, karena di sini soket LCD ada di bawah kaleng itu ya, dan itu harus dibuka. Sekarang kita lepas baterainya terlebih dahulu, dan sepertinya ini bekas bongkaran ya. Nah, ini kelihatan bekas double tip tambahan, berarti baterai ini pernah dilepas. Adapun kasusnya apa ya, kita tidak tahu ya. Oh ya, mohon maaf teman-teman, videonya ke-skip. Jadi ini sudah saya tes dengan menggunakan LCD yang baru ya, dan ternyata permasalahan ada di LCD. Di video sebelumnya saya melepas LCD menggunakan bantuan blower. Nah, sekarang saya akan coba tanpa blower, yaitu hanya dengan alat seadanya dengan menggunakan cairan minyak kayu putih. Bagi teman-teman khususnya yang pemula yang belum punya blower, jangan khawatir, karena saya akan memberikan tips bagaimana cara melepas LCD hanya dengan menggunakan minyak kayu putih. Intinya, tanpa blower pun kita bisa melepas LCD, khususnya di tipe ini. Yang penting dicari celahnya dulu ya, karena setelah nemu celahnya itu akan mudah sekali untuk langkah selanjutnya. Nah, pelan-pelan sambil ditetesi minyak kayu putih ya. Gunakan alat setipis mungkin. Syukur-syukur seperti saya bekas lapisan touchscreen tab ya, tidak mudah robek. Atau bisa dengan bahan mika yang lainnya. Coba perhatikan di bagian bawahnya sudah rontok ya untuk bezelnya atau pinggiran framenya, karena memang habis jatuh ya. Nah, langkah selanjutnya jangan lupa dibersihkan pinggiran framenya untuk memaksimalkan pengeleman, karena kalau ada sisa lem atau double tip bawaan itu akan mengganggu nantinya. Saya menggunakan pinset atau bisa dengan yang lainnya ya. Di sini saya lap pakai tisu karena masih ada sisa minyak kayu putih tadi ya. Terakhir saya menggunakan sikat untuk menghilangkan debu-debu yang masih ada. Selanjutnya kita cek bagian filter speaker ya. Nah, di sini kebetulan nempel di LCD atau di bagian touchscreen-nya. Biasanya ini sering kelupaan ya kalau kita tidak fokus, karena memang kadang nyangkut di touchscreen, kadang masih aman di tempatnya ya. Sekarang kita tempelkan kembali. Sebelum pengeleman, biasanya saya coba presisikan terlebih dahulu. Kalau sudah aman, baru kita lakukan pengeleman. Karena kadang-kadang ada yang LCD itu tidak sesuai dengan rumahnya ya. Ada yang terlalu tebal atau kurang presisi. Sepertinya LCD ini aman. Kemudian saya coba nyalakan lagi untuk memastikan LCD ini berfungsi dengan baik ya. Nah, di sini layarnya langsung gelap. Nah, ini di pengaturan pencahayaan ya, dan ini masih pakai pola, jadi harus buka pola terlebih dahulu ya.
Langkah selanjutnya adalah kita lakukan pengeleman. Untuk lemnya bebas ya, yang penting lem LCD. Kebetulan saya adanya ini ya, biasanya pakai T7000 yang warna hitam. Perlu diperhatikan untuk area saringan tadi atau filter speaker sama kamera, kemudian sensor itu jangan sampai ketutup lem ya. Kemudian kita rapikan atau kita buang segel-segelnya supaya pengelemannya maksimal. Setelah rapi baru kita pasangkan, lalu kita presisikan ya, lihat kanan kiri atas bawah. Nah biasanya saya dari bagian bawah terlebih dahulu ya, sambil ditekan-tekan. Jangan lupa fleksibel LCD-nya masuk terlebih dahulu ya. Nah untuk proses pengeringan seperti biasa, saya hanya menggunakan karet gelang. Ini lebih aman menurut saya, lebih hemat. Kemudian saya biarkan beberapa menit. Saya biasanya kurang lebih 1 jam. Lebih lama lebih bagus biar keringnya maksimal. Untuk jumlahnya saya biasanya 4 ya. Namun untuk di tengah, untuk yang memanjang itu menyesuaikan. Ketika framenya tidak rata, maka biasanya saya tambahkan. Tapi ketika sudah rata, maka tidak saya pakai ya yang tengah itu. Baik, 1 jam sudah berlalu, kita lepaskan karet-karetnya. Lalu kita pasangkan fleksibel atau soket LCD-nya ya. Kemudian pasangkan baterai dan jangan lupa dites ulang. Baik, tahapan demi tahapan sudah kita lewati. Selamat mencoba. Bisa karena biasa, pengalaman adalah guru yang terbaik. Kalau bisa sendiri, kenapa harus orang lain? Dan yang pasti biaya tentu jauh lebih hemat. Baik, pengecasan normal ya. Sekarang kita rapikan kembali. Ini adalah finishing. Tutup mesin kita pasang. Jangan lupa baut-bautnya dipasang semua. Setelah itu kita pasang casing belakangnya atau back covernya. Kemudian saat menekan, ini hati-hati ya, jangan terlalu keras, terutama di bagian LCD karena itu rawan ya. Jadi menekannya dikira-kira secukupnya saja. Jangan lupa slot SIM dipasang kembali dan kita coba nyalakan. Semoga aman terkendali. Dan alhamdulillah sepertinya berfungsi dengan baik teman-teman. Baik, terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah meluangkan waktu. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Insyaallah tetap semangat untuk terus belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.